Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu dan teman-teman sekalian yang kami muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di tengah-tengah berbagai aktivitas yang kita lakukan ya. Alhamdulillah kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluangkan waktu hadir bersama di majelis ini meskipun secara daring. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan tercatat sebagai amal soleh yang bisa bermanfaat untuk akhirat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua yang ada di majelis ini menjadi umat beliau yang istiqomah di jalan beliau, mengikuti jejak beliau, juga memperjuangkan agama beliau, risalah dan dakwah beliau, sehingga kita nanti berhak untuk mendapatkan syafaat beliau fi yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu dan teman-teman sekalian, pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan tema kita tentang fikih sholat sunnah ya. Kemarin sudah 2 kali pertemuan untuk sholat sunnah. Yang pertama adalah membahas tentang fikih sholat sunnah secara global. Kemudian kita sampaikan yang kedua tentang rawatib dan duhang ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan diskusikan, sharingkan bersama tentang sholat malam dan sholat witir. Sholat malam atau qiyamul lail ini secara harfiahnya diambil dari kata sholat dan malam. Tentunya kita sudah bisa memahami, yaitu sholat-sholat yang dikerjakan pada malam hari. Ya, sholat-sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari. Dan untuk qiyamul lail biasanya untuk sholat-sholat yang kita kerjakan setelah sholat isya hingga fajar, ya, subuh ya. Macamnya sebenarnya banyak ya ibu-ibu dan teman-teman ya. Bisa itu sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat, sholat istikharah, sholat taubat, atau sholat tarawih, karena memang sholat-sholat ini lebih utama dikerjakan di malam hari. Meskipun demikian, ada yang membedakan ya antara sholat malam atau qiyamul lail dan sholat tahajud. Ada sebagian ulama yang membedakannya. Kalau sholat malam itu tidak harus dilakukan setelah kita tidur terlebih dahulu. Itu qiyamul lail lebih umum ya. Adapun untuk tahajud, tahajjada, ya tahajjadu, tahajud itu dikerjakan setelah kita tidur. Ya. Nah, sholat tahajud termasuk sholat malam atau qiyamul lail. Tapi ada yang mendefinisikan bahwa tidak semua sholat malam itu termasuk sholat tahajud, karena sholat tahajud ini lebih spesifik ya untuk sholat malam yang dikerjakan setelah kita bangun ya, di tengah malam seperti itu, tidur terlebih dahulu. Untuk perintah sholat malam ini cukup banyak ayat dan hadisnya, diantaranya dalam surat Al-Isra ayat 79 Allah sampaikan wa minal laili fatahajjad bihi, tahajjada, tahajud, tahajjad. Jadi ini diperintahkan kita untuk bertahajud ya di waktu malam. Kemudian dalam surat Al-Insan ayat 25 sampai 26 Allah juga sampaikan wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Kita diperintahkan oleh Allah untuk memiliki zikir pagi dan petang. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Adapun di sebagian min di sini li ba'din ya, sebagian waktu malam hendaknya kalian gunakan untuk bersujud kepada Allah, bertasbih kepadanya ya,
di malam-malam kalian yang panjang. Gitu ya. Dan kalau kita memahami ayat ini dengan usul fikih, ini namanya kalimat ya yang dibawa kepada majas. Fasjud lahu di sini majas kalau dalam bahasa Indonesia atau tempro parte ya Bu ya. Disebutkan sebagian, diperintahkan keseluruhan. Jadi perintah bersujud ini adalah perintah untuk sholat. Ya. Kenapa disebut sujud? Karena sujud ini sebagian daripada rangkaian sholat kita. Seperti itu ya. Jadi kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat di malam hari yang panjang kita. Kemudian dalam surat Qaf ayat 40 Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan wa minal laili wasabbihu wa adbaras sujud ya. Dan di sebagian waktu malam kita diperintahkan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga setiap selesai kita melaksanakan sholat. Maka tasbih ini kita dianjurkan untuk perbanyak di malam hari. Ya, juga setelah selesai sholat ya. Jadi semua menggunakan kata min ini artinya Islam memerintahkan kita, syariat kita memerintahkan kita untuk menggunakan sebagian malam kita sebagai waktu bermunajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kita memiliki hak untuk badan kita beristirahat. Ya. Wa ja'alna laila libasa, maka dijadikan malam itu sebagai pakaian ya yang melindungi kita ya. Dan juga subata. Subat itu memberhentikan kita dari berbagai aktivitas. Ya, jadi malam selain fungsinya untuk beristirahat, sebagiannya diharapkan kita gunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di sini maka sering kita mendapatkan istilah-istilah pada ulama salafus saleh itu ya. Mereka itu adalah ruhbanun fil laili khailun fin nahar. Menggambarkan manusia-manusia pilihan adalah mereka yang seperti rohib di malam hari ya. Hamba yang taat di malam hari dan seperti kuda di siang hari. Ya, memberikan banyak khidmah, memberikan banyak manfaat dan kontribusi untuk agama Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk kehidupannya. Jadi kita tidak diperintahkan untuk bangun malam atau sholat malam itu full sepanjang malam ya Ibu. Jadi sebagian malam saja gitu ya. Juga ada dalam surat At-Tur ayat 48 sampai 49 wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dalam menunggu ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa memperhatikan kita, melihat kita. Tentunya apa yang menjadi ketetapan Allah adalah yang terbaik ya untuk kita semua. Dan sembari kita menunggu apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Allah dalam perjalanan hidup kita, Allah perintahkan kepada kita wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Kita diharapkan untuk senantiasa bertasbih dengan memuji Allah ketika kita bangun berdiri. Wa minal laili wasabbihu wa idbaron nujum. Juga kita diperintahkan oleh Allah untuk bertasbih di malam hari kita dan juga pada waktu-waktu fajar. Ya. Meskipun perintah tasbih sholat itu secara umum, akan tetapi apabila disebutkan waktu-waktu khusus berarti waktu-waktu ini lebih diutamakan dalam syariat kita. Karena mengkhususkan waktu untuk beribadah yang tidak ada dasarnya itu bisa termasuk ibadah yang ditolak. Tapi ketika ada dalil yang menjadi dasar kekhususan waktu tertentu untuk kita melakukan ibadah, apalagi yang sifatnya ritual, berarti waktu itu memang diutamakan. Gitu ya. Untuk memotivasi kita ya agar kita lebih bersemangat lagi melaksanakan sholat malam, dan di antara sholat malam adalah sholat witir ya. Tentunya kita sampaikan terlebih dahulu tentang keutamaannya apa sih gitu ya untuk sholat
malam ini. Banyak sekali keutamaan yang kita dapatkan dari sholat malam dan sholat witir. Nah, di antara keutamaannya yang pertama adalah orang-orang yang membiasakan diri bertahajud di waktu malamnya akan diberikan kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam tafsir ayat ini bukan hanya kedudukan ukhrawi tapi juga kedudukan duniawi. Sebab tidak ada orang yang memiliki kebiasaan bangun tahajud di malam hari kecuali adalah orang-orang yang baik ya. Nah, orang-orang yang baik itu pastinya di dunia juga mendapatkan tempat yang terpuji. Ya, dalam surat Al-Isra ayat 79 ya, disebutkan oleh Allah, saya kira ayat ini sudah sangat familiar ya di antara kita ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya. Di sebagian waktu malam kita diharapkan, diperintahkan untuk bertahajud sebagai ibadah tambahan kita. Jadi ini bukan wajib nih, sholat wajib itu hanya sholat 5 waktu, selainnya semuanya adalah nafilah atau sunnah atau mustahabbah yang dicintai sebagai ibadah tambahan dan dianjurkan atau disunnahkan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Harapannya ketika kita memiliki ibadah-ibadah tambahan, terutama di waktu orang-orang sedang tertidur pulas, ya, ini Allah akan mengangkat kita ke tempat yang terpuji, posisi yang tinggi, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, keutamaan sholat malam adalah masuk surga dengan selamat. Ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azabnya. Karena kan untuk masuk surga itu ada beberapa tahapan, Jih. Ada tahapan masuk surga tanpa hisab, ya, itu khusus untuk umat Nabi Muhammad, ya, dan juga syafaatnya juga khusus untuk beliau, bukan untuk nabi-nabi yang lain. Itu ketika belum ada pengadilan digelar, itu Rasulullah sudah bisa usul ya siapa-siapa yang bisa langsung dimasukkan ke surga tanpa harus melalui hisab terlebih dahulu, gitu ya. Adapun setelah hisab ada ashabul yamin, ada ashabus shimal, ada ashabul jannah, ada ashabun nar. Mereka-mereka yang berhak masuk surga pun harus melewati ya ujian terlebih dahulu. Tapi jika Rasulullah berkehendak untuk memberikan syafaatnya ya, kepada umatnya, ada dari umatnya yang tidak harus melalui ujian tersebut ya untuk masuk surga, gitu. Dan di antara cara kita untuk bisa masuk surga dengan selamat adalah dengan qiyamul lail. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsyus salam, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, berbagilah makanan. Wasilul arham, ya. Wasilul arham, itu sambunglah tali silaturahim. Wasallu billaili wan nasu niyam, dan sholatlah di malam hari di mana saat manusia-manusia kebanyakan itu sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat ya. Dan ini kalau kita renungkan ya ibu-ibu, kalau kita praktekkan ya, kita membiasakan untuk menyapa satu dengan yang lain dengan salam, biasa berbagi makanan terutama kepada orang-orang yang membutuhkan, menjalin silaturahim, kemudian juga menjaga sholat malam kita, ini memang kehidupan kita akan baik-baik saja ya, otomatis kita akan bisa selamat untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan yang ketiga ya, qiyamul lail ini bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana disampaikan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di antara orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah rajulan qama minal laili fasalla. Laki-laki seseorang yang bangun di sebagian malamnya untuk sholat. Karena kan ada juga bangun malam itu bukan untuk sholat ya, untuk tujuan-tujuan yang lain. Nah, di dalam hadis ini mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang bangun ya di sebagian malamnya fasalla, lalu dia melaksanakan sholat. Apalagi jika tidak sampai di situ, aiqadha imra'atahu, ya,
dia sholat dan membangunkan pasangannya. Fa in abad nadhoha fi wajhihal ma. Ya, kalau pasangannya enggan bangun ya diperciki dengan air. Begitu juga rahimallahu imra'atan. Tidak hanya seorang laki-laki, perempuan pun ada yang berhak mendapatkan rahmat Allah. Siapa mereka? Qamat minal lail. Perempuan-perempuan yang bangun di sebagian malam harinya, fasolat, lalu dia melaksanakan sholat, atau mungkin bisa sholat bersama-sama ya. Wa iqadat zaujaha, membangunkan suaminya. Wa in abah nadhohat fi wajhil ma. Kalau enggan bangun itu diperciki dengan air ya, tidak boleh disiram atau diguyur ya, jadi diperciki saja ya, karena air itu bisa menghilangkan rasa malas ya, rasa kantuk, dan juga bisa menghilangkan belenggu daripada syaitan begitu. Kemudian termasuk keutamaan sholat malam adalah sholat sunnah yang paling diutamakan atau paling afdol ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadis riwayat Muslim ini ya, afdolus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdolus salati ba'dal faridah qiyamul lail ya. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan, bagi puasa wajib, adalah puasa di bulan Allah. Jadi salah satu keutamaan Al-Muharram ya, bulan Muharram itu adalah disebut oleh Allah sebagai bulan Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah qiyamul lail, karena bagaimanapun ya ibu-ibu semua yang levelnya itu wajib itu di atas sunnah semuanya, paling utama dan harus ditempatkan pada prioritas yang pertama ya. Nah, setelah hal-hal yang wajib itu baru hal-hal yang sunnah, dan hal-hal yang sunnah ini pun ada level-levelnya. Nah, di antara sholat sunnah yang paling utama adalah qiyamul lail, yaitu sholat malam. Kemudian keutamaan yang lain ya, di waktu malam ketika kita sholat kita akan bertemu dengan waktu-waktu yang mustajab ya, waktu-waktu di mana Allah akan mengabulkan permintaan-permintaan hambanya. Ya, ini bisa dianalogikan seperti kehidupan kita sehari-hari nih. Kalau di siang hari itu kan banyak orang yang mengajukan permohonan, ya, proposal begitu ya. Otomatis kalau proposal itu banyak, ya harus sabar mengantri gitu ya. Tapi ketika yang mengajukan proposal itu tidak banyak, ya otomatis lebih berpeluang untuk lekas di ACC. Nah, kita mengajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di malam hari itu jauh lebih berpeluang ya untuk mendapatkan istijabah daripada di waktu-waktu siang di mana banyak orang yang mengajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun sesungguhnya kita semua tahu karena Allah adalah ala kulli syai'in qadir untuk mengabulkan semua permintaan hambanya itu sangat mudah bagi Allah ya, yang sudah pernah juga disebutkan dalam hadis qudsi ya. Dan itu tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di waktu-waktu yang sangat privasi ya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sampaikan dalam hadis Muslim ini ya, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslim yas'aluha khairan min amrid dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailatin. Sesungguhnya di waktu malam itu ada waktu-waktu di mana tidak ada seorang muslim pun yang memohon kepada Allah, baik itu untuk kebaikan, permohonan, hajat-hajat duniawinya ataupun ukhrawi. Jadi ini juga menunjukkan bahwa kita memohon hajat untuk dunia itu boleh ya, dunia atau akhirat ya, kecuali Allah akan memberikannya, Allah akan mengabulkannya, dan itu terjadi setiap malam. Nah, jadi tidak pada malam-malam khusus, setiap malam itu seperti itu, terutama adalah di sepertiga malam terakhir, karena adanya keterangan dari hadis lain ya, di sepertiga malam terakhir itu Allah turun langsung ya, mencari dari hamba-hambanya siapa yang mengajukan permohonan kepadanya, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ibu-ibu dan teman-teman sekalian, ya, yang lebih luar biasa lagi dari keutamaan sholat malam ini adalah merupakan kebiasaan orang-orang soleh. Ya. Jadi kalau orang bangun malam untuk sholat itu bisa diidentifikasi kesolihannya. Kalau bangun malam hanya untuk pipis atau untuk nonton bola atau untuk pegang HP atau yang lain ya tentunya berbeda. Tapi kalau untuk sholat itu berarti menunjukkan identitasnya dia adalah orang soleh. Nah, dan orang-orang yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga dari sinilah Allah akan memberikan penghapusan daripada kesalahan-kesalahannya, dan sholat malam yang dilakukan dengan baik bisa menjadi kontrol perilaku dari orang yang melakukannya. Jadi dicegah daripada perbuatan-perbuatan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam sebuah hadis, ya, alaikum biqiyamil lail. Ya, ini namanya isim fi'il amr, ya, isim tapi bentuknya perintah, gitu ya. Hendaknya kalian melaksanakan qiyamul lail. Fa innahu da'bus solihina qablakum. Karena qiyamul lail itu merupakan kebiasaan orang-orang solih sebelum kalian. Wa huwa qurbatun lakum ila rabbikum. Dan qiyamul lail itu menjadi salah satu wasilah dan sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mukaffiratun lisayyi'at, dan menjauhkan kita dari berbagai keburukan, ya, berbagai kesalahan, berbagai kejelekan. Wa manhatun anil ismi, dan mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur-unsur dosa. Jadi Masya Allah, banyak sekali keutamaan dan manfaat dari qiyamul lail, begitu ya. Kemudian dari qiyamul lail ini juga kita berhak untuk mendapatkan tambahan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua sholat sunnah itu keutamaannya adalah memberikan tambahan pahala ya untuk kita semua, karena kita sadari atau tidak, kita akui atau tidak, bahwa ketika kita melaksanakan hal-hal yang wajib itu kita belum melaksanakannya dengan sempurna, sehingga kita perlu tambahan ya dengan melaksanakan amal-amal lain yang sifatnya itu sunnah. Ya. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa lamma jaa Jibrilu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil witri, ketika Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, membawa perintah untuk melakukan atau melaksanakan sholat witir, qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qad zadakum sholatan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menambahkan untuk kita sholat, ya, juga tidak hanya menambahkan kewajibannya tentunya ya, tapi juga menambahkan keutamaan dan pahalanya. Wahiyal witru, yaitu sholat witir. Wahafidhu alaiha, maka jagalah atau peliharalah sholat witir tersebut. Sehingga kalau kita membahas tentang sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi ini termasuk sholat yang tidak pernah beliau tinggalkan, yaitu sholat witir. Dan sholat witir ini termasuk daripada sholat yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi penutup dari sholat malam kita, gitu ya. Sebelum kita memasuki hari yang baru, ya, atau fajar, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya, ij'alu akhira sholatikum bil laili witran. Jadikanlah bagian terakhir dari sholat kalian di malam hari itu adalah sholat witir. Jadi akan lebih bagus jika sholat witir ini kita jadikan sebagai penutup sholat malam kita. Nah ini.
Sehingga di sini juga karena saking mulianya sholat witir ini, ibu-ibu dan teman-teman ya, kita bisa melakukannya seringan mungkin ya, sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Ya, jadi kita tidak boleh justru memaksakan diri ya, dengan target yang tinggi, sedangkan kita tidak bisa istiqomah untuk itu. Ya, yang penting kita melaksanakan dari yang paling terjangkau dengan diri kita, yang paling mungkin ya dengan diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadis beliau, al-witru haqqun ala kulli muslimin. Jadi sholat witir itu adalah suatu yang berhak untuk ditunaikan oleh setiap muslim tentunya. Ini berimbas pada pahala ya, pahala yang kita dapatkan. Jadi kita berhak untuk menunaikannya. Faman ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Nah, siapa yang ingin melakukan sholat witir 5 rakaat, falyaf'al, maka lakukan saja. Gitu. Waman ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al. Kalau misalnya dia tidak mampu untuk melaksanakan 5 rakaat, dia memilih 3 rakaat, maka boleh juga falyaf'al, lakukan saja. Bahkan beliau sampaikan, waman ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Sekalipun kamu pinginnya itu hanya 1 rakaat saja, lakukan gitu ya. Nah, dan tidak perlu, aduh saya kok cuma bisa 1 rakaat gitu ya, lebih baik enggak saja begitu. Tidak. Jadi berapapun yang bisa kita lakukan maka silahkan dilakukan ya. Kalau bisa hanya 1 rakaat itu tidak masalah. Kalau bisa lebih ya itu bagus begitu ya. Maka sholat witir ini menjadi salah satu yang diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana beliau sampaikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana ia berkata, "Ausani khalili Abul Qasim," ya, bahwa kekasihku Abul Qasim yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberiku wasiat dengan 3 hal. Nah, ibu-ibu dan teman-teman sekalian ya, ketika beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sahabat-sahabat itu menyampaikan bahwa pesan-pesan Rasulullah itu dibahasakan dengan wasiat, berarti pesan-pesan itu adalah penting. Ya, perlu kita prioritaskan, gitu ya. Apa saja 3 hal yang menjadi wasiat Rasulullah ini? Pertama adalah al-witru qablan naum. Ya, melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Wasiyami salasati ayyam min kulli syahrin. Berpuasa 3 hari setiap bulan, yaitu ayyamul bid, ya, tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Wa raka'atai duha, dan juga 2 rakaat sholat duha. Nah, ini 3 amalan yang cukup ringan ya, saya kira tidak terlalu berat, tapi keutamaannya luar biasa dan sebisa mungkin kita bisa istiqomah ya untuk melaksanakan. Ya, minimal witir, kalau misalnya nggak bisa bangun malam ya sebelum tidur tidak masalah begitu ya. Dan puasa 3 hari setiap bulan ya. Kalau mau lebih ya bisa puasa Senin Kamis misalnya. Kalau mau lebih lagi bisa ditambahkan dengan puasa Daud begitu ya. Dan sholat duha ya minimal 2 rakaat ya. Nah, 3 hal ini kita bisa istiqomah saja itu sudah sangat bagus sekali ya, karena dalam hidup itu yang paling sulit adalah istiqomah. Ya, sehingga amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah adwamuha wa in qalla. Meskipun sedikit tapi kita bisa mempertahankannya. Itu yang paling bagus ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada kita ya agar kita itu berusaha sekuat mungkin untuk bisa istiqomah. Kenapa? Karena hampir-hampir kita itu tidak bisa istiqomah. Sehingga dari sabda beliau tersebut, ibu-ibu dan teman-teman ya, para salafus sholih menyampaikan bahwa istiqomah itu merupakan salah satu karomah yang teragung dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karomah itu apa? Suatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya, ya, terutama kalau dalam bahasa Al-Quran itu disebut wali-wali Allah ya. Itu wali-wali Allah itu tidak selalu yang punya nama wali ya. Jadi siapapun orang biasa kalau itu dalam pandangan Allah dia wali akan mendapatkan nama tersebut meskipun manusia tidak mengenalnya sebagai wali Allah begitu ya. Ya, setelah mereka berupaya untuk
betul-betul berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah istiqomah. Jadi mereka mengatakan bahwa al-istiqomatu afdalul karamati. Sebaik-baik, seutama-utama karamah adalah di mana seorang hamba itu dijadikan hamba yang beristiqomah dalam ketaatan dan kebaikan. Nah, dari sinilah ibu-ibu dan teman-teman sekalian ya, orang-orang yang memiliki kebiasaan sholat malam, qiyamul lail ataukah tahajud ini mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memuji para sahabat beliau ya. Dalam surat Ad-Dariyat ayat 17 sampai 18 disebutkan kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu adalah orang-orang yang sedikit tidur di waktu malamnya. Wabil asharihum yastaghfirun. Ya, ketika datang waktu sahur yaitu akhir malam itu mereka memanfaatkannya dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar. Jadi salah satu waktu yang utama untuk memohon ampun atau beristighfar adalah di sepertiga malam terakhir. Ini juga disampaikan dalam surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17 ya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji. Ya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Kenapa? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Karena mereka manfaatkan untuk bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap ya, takut akan apa yang menjadi siksa Allah Subhanahu wa taala juga nerakanya, kemudian sangat berharap atas rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka juga menginfakkan, membelanjakan sebagian dari apa yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Seorang pun tidak mengetahui ya yang disembunyikan untuk mereka, yaitu maksudnya ini reward yang Allah siapkan ya untuk orang-orang seperti ini nanti di akhirat, yaitu bidadari-bidadari yang dan nikmat-nikmat lain ya yang membuat sedap dipandang ya sebagai balasan dari apa-apa yang mereka kerjakan. Nah, dari sinilah ibu-ibu dan teman-teman ya, dari berbagai hadis, berbagai ayat tadi kita bisa simpulkan ya bahwa sholat malam ini hukumnya sunnah mustahabbah. Salah satu dari amalan sunnah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sholat witir itu disepakati oleh para ulama hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian ulama mengatakan asyaddu ta'akkud ya. Jadi di atas muakkad, di bawah wajib, sangat-sangat ditekankan sekali ini, didukung dengan praktek yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau ini tidak pernah meninggalkan sholat witir sekalipun ya, meskipun beliau sakit, meskipun beliau sedang perang atau perjalanan, itu tetap beliau melaksanakan sholat witir dan juga sholat sunnah sebelum sholat subuh. Nah, ini sehingga dari sinilah para ulama menyampaikan bahwa dua sholat ini termasuk daripada sholat yang asyaddu ta'akkud ya, yang sangat-sangat ditekankan setelah sholat wajib. Dan sebisa mungkin kita kalau belum dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah yang lain ya, itu minimal dua sholat itu bisa kita pegang, kita bisa istiqomah menjalankannya, yaitu sholat witir dan sholat qabla subuh ya. Ini jangan sampai kita bangunnya kesiangan begitu ya. Untuk waktu pelaksanaannya ini dari waktu fajar waktu isya ya, setelah sholat isya sampai terbit fajar. Jadi kita bisa mulai sholat malam itu setelah sholat isya langsung, itu bisa nggih? Setelah sholat isya langsung sampai terbit fajar. Nah, di sini dijelaskan ya keterangannya dalam hadis riwayat Muslim
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli ba'dal isya'il akhirah ila an yan sadi'al fajru ihda asyrata raka'atan. Insyaallah ya. Ini beliau Rasulullah itu sholat sunnah setelah sholat isya, yang artinya berarti sholat lail tadi ya. Waktu isya yang akhir, itu maksudnya tidak awal-awal waktu ya. Sholat isya itu kan ada yang mengatakan batas akhirnya itu sampai tengah malam, berarti sampai jam 12-an begitu ya. Ini beliau sholat dari batas akhir sholat isya tersebut sampai fajar hampir menyingsing, ya, waktu subuh ya, sampai waktu subuh sebanyak 11 rakaat. Yusallimu baina kulli itsnatain. Setiap 2 rakaat beliau salam. Wa yutiru biwahidatin. Kemudian terakhir beliau melaksanakan sholat witir dengan 1 rakaat. Nah, kenapa beliau bisa sholat dari ba'da isya sampai fajar ibu-ibu ya? Nah, ini kita rahasianya di sini. Wa kana yatamakkatsu fi sujudihi biqadri ma yaqra'ur rajulu minkum 50 ayat qabla an yarfa'a ra'sahu. Jadi sujud beliau itu panjangnya itu sepanjang waktu seseorang membaca 50 ayat. Jadi panjang dalam sujud beliau ya, sebelum beliau mengangkat kepala beliau. Wa yarka'u raka'ataini qabla al-fajr. Kemudian setelah adzan subuh beliau lanjutkan dengan sholat qabla subuh, yaitu sholat fajar sebanyak 2 rakaat. Wa yataji'u ala shiqqihil aymani hatta ya'tiyahul mu'adzin. Jadi ada hal sunnah yang lain ya ibu-ibu di sini. Setelah kita melaksanakan sholat sunnah qabla subuh atau sholat sunnah fajar, setelah adzan subuh sebelum sholat subuh, itu karena beliau sepanjang malam tadi sholat ya, itu beliau berbaring sebentar ya di sisi kanan beliau sampai iqomah hampir dikumandangkan. Ya, ini jadi rangkaian dari sholat malam sampai pada sholat subuh ya, disampaikan dalam hadis ini. Ini tadi juga kita sudah sampaikan ya untuk waktunya. Innallaha zadakum sholatan wa hiya al-witru fasalluha fima baina sholatil isya ila sholatil fajr. Jadi sholat malam itu, sholat witir itu waktunya adalah antara sholat isya dan sholat subuh ya. Jadi kalau sudah adzan subuh sudah tidak berlaku lagi. Maka di sini beliau memberikan solusi ya. Man khafa an yakuma min akhiril lail falyutir awwalahu. Kalau kita itu khawatir tidak bisa bangun di sepertiga malam terakhir atau di akhir malam, maka kita boleh ya melaksanakan sholat witir itu di awal malam. Artinya setelah sholat isya langsung itu boleh. Wa man tama'a an yakuma akhirahu falyutir akhirul lail. Tapi siapa yang betul-betul punya keinginan kuat, ya bahasanya toma'a, itu tamak ya, maksudnya keinginannya kuat sekali, besar sekali, bisa bangun di akhir malam, maka hendaknya mereka melakukan witir di akhir malam. Fa inna sholata akhirul laili masyhudatun. Karena sholat yang kita lakukan di akhir malam itu dipersaksikan oleh 2 shift malaikat sekaligus, yaitu malaikat yang bertugas di pagi hari dan malaikat yang hampir usai tugas di malam hari. Wadzalika afdol, dan yang demikian itu lebih afdol ya. Di sini. Jadi dari sini kita bisa tarik kesimpulan ya, sholat witir yang lebih afdol itu sebelum atau sesudah tidur itu sama-sama afdolnya. Ya. Nah tadi hadisnya sudah kita sebutkan dan ini hadisnya juga sama, hanya sedikit lafadznya saja yang berbeda ya. Ayyukum khafa an la yakuma min akhiril lail falyutir. Ya, siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, ya hendaknya segera berwitir ba'dal isya ya. Tsumma liyarqud, ya, sebelum dia tidur, baru kemudian tidur. Jadi witir sebelum tidur. Wa man wasiqa bi qiyamin minal lail, siapa yang yakin, percaya diri untuk bangun di sebagian malamnya, falyutir min akhirihi, maka hendaknya mereka melakukan sholat witir itu di akhir malam. Fa inna qira'ata akhirul lail mahduratun, karena
apa yang kita baca di akhir malam itu dihadiri oleh para malaikat yang 2 shift tadi ya. Wadzalika afdal, yang demikian itu tentunya memiliki keutamaan lebih. Jadi ada 2 catatan ya Ibu ya. Kalau kita sholat witir atau qiyamul lailnya itu ba'dal isya, berarti catatan kita hanya ada pada satu malaikat, yaitu malaikat malam. Tapi kalau akhir malam, ada malaikat yang bertugas di pagi hari sudah hadir juga, itu ada 2 catatan, yaitu di catatan malaikat yang bertugas di malam hari dan malaikat yang akan bertugas di pagi harinya, begitu. Dan inilah yang dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ternyata di sini ada perbedaan pilihan ya. Ada perbedaan pilihan antara Abu Bakar dengan Umar. Ya. Jadi di sini sebenarnya boleh kita memilih A atau B, itu sama-sama utama. Ya. Jadi suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Bakar, mata tutir gitu ya. Qala utiru min awalil lail. Abu Bakar memilih untuk melaksanakan sholat witir itu di awal malam. Wa qala li Umar. Giliran Umar ditanya, mata tutir? Qala akhirul lail, ya, yaitu di akhir malam. Nah, ini diikuti oleh Ali. Kalau Abu Bakar diikuti oleh Utsman gitu ya. Faqala li Abi Bakrin akhadha hadza bil hasni wa qala li Umar akhadha hadza bil quwwah. Ya. Jadi sama-sama mulianya, sama-sama utamanya. Beliau mengatakan untuk Abu Bakar bahwa Abu Bakar sholat di witir di awal malam itu karena saking kehati-hatiannya. Dia tidak ingin satu malam pun terlewat tanpa sholat witir. Sehingga untuk kehati-hatiannya Abu Bakar memilih sholat witir sebelum tidur. Ya. Adapun Umar juga diberikan keutamaan oleh Rasulullah ketika dia memilih sholat di akhir malam. Ya. Karena dia memiliki keinginan yang sangat kuat untuk bangun di waktu-waktu mustajab. Nah, seperti itu. Jadi bagi yang mau memilih sholat witir sebelum tidur boleh, ya. Sesudah tidur itu boleh, begitu ya. Tata caranya bagaimana? Ya, sholat malam, ya, termasuk sholat witir juga, ya, itu dilakukan boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, karena memang ada beberapa riwayat yang berbeda seperti itu nih. Dan sebenarnya kalau dalam satu tema ada berbagai riwayat yang berbeda, itu perbedaan yang ditunjukkan itu ikhtilafu tanawwu, ya, sebagai banyaknya variasi, jadi bukan bertentangan ya, bertentangan satu dengan yang lain. Jadi kita boleh memilih ini, kita boleh memilih yang itu sebagai alternatif daripada yang lainnya, begitu ya. Itu yang harus kita pahami, karena dalam kaidah usul fikih ketika ada dalil yang berbeda, itu yang pertama kali harus kita lakukan untuk aplikasinya adalah al-jam'u bainaha, ya, mengumpulkan semuanya. Selama semuanya bisa dipakai, dipakai. Itu artinya itu sebagai tanawu ya, variasi begitu. Kalau misalnya tidak bisa, ya baru pakai nasih mansuh ya, mana yang lebih dulu turun itu terhapus dengan mana yang lebih akhir. Kalau tidak berlaku itu baru at-tarjih ya, mana yang lebih kuat ya, sanad hadisnya seperti itu. Jadi itu terakhir itu ya, tarjih itu terakhir. Jadi selama bisa dipakai semuanya, dipakai semuanya, dan sama-sama afdol, sama-sama benar begitu. Nah, di sini ada pelaksanaan sholat witir atau sholat malam, itu ada beberapa perbedaan ya, beberapa variasi ya. Ada yang 3 rakaat, yang melaksanakannya 2 rakaat plus 1 rakaat gitu ya. Atau 3 rakaat sekaligus tapi tanpa tasyahud awal. Nah, ini yang harus berbeda dengan sholat maghrib ya. Kalau sholat maghrib kan ada tasyahud awal. Kalau dalam sholat witir, jika dia mau 3 rakaat sekaligus, maka langsung 3 rakaat ya, tidak pakai tasyahud awal. Jadi salamnya itu di akhir ya. Ini sebagaimana dalam hadis sahih riwayat An-Nasai,
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru bi thalathin yaqra'u fi raka'atil ula bisabbihi isma rabbikal a'la wa fi tsaniyah qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsalitsah qul huwallahu ahad. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat witir 3 rakaat. Di rakaat pertama beliau membaca surat Al-A'la, di rakaat kedua membaca surat Al-Kafirun, dan di rakaat ketiganya beliau membaca surat Al-Ikhlas, ya, surat Al-Ikhlas. Kemudian boleh kita melaksanakan sholat witir 5 rakaat, ya, sholat witir 5 rakaat. Ini juga diperbolehkan. Jadi kita sholat malamnya 2 kali 4, ya, atau 4 kali 2 boleh, ya, plus 5 rakaat, ya. 5 rakaat ini boleh 2 plus 1 atau 5 rakaat sekaligus tanpa ada jeda, yaitu salamnya di rakaat yang terakhir, ya. Ini sama-sama boleh dan sama-sama afdal. Jadi selama ada dasarnya itu tidak perlu diperdebatkan, ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, juga hadis riwayat Bukhari Muslim yang tadi sudah kita sampaikan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarkudu, ya. Rasulullah berbaring faida istaiqadha, saat beliau bangun di malam hari, tasawwaka, beliau bersiwak terlebih dahulu, membersihkan mulutnya. Summa tawaddoa, kemudian beliau wudu, summa shalla 8 rakaat. Beliau sholat 8 rakaat. Yajlisu fi kulli rakaatain wa yusalli. Di mana setiap 2 rakaatnya beliau salam. Summa yutiru bi 5 rakaatin. Nah, jadi beliau witir 5 rakaat. Dan selama ini kan kita tahunya sholat malam itu ya sama witir 11 begitu ya Bu. Padahal boleh sebenarnya lebih dari itu. Jadi di sini beliau 8 rakaat sholat malam, kemudian 5 rakaat witir, berarti kan 13 ya, 13. Wala yajlisu illa fil khamisati wala yusallimu illa fil khamisati. Jadi di sini 5 rakaatnya tanpa jeda, jadi terus 5 beliau salam dan duduk tasyahud itu hanya di rakaat terakhir, yaitu rakaat yang kelima. Oke. Ada juga 7 rakaat. Ya, 7 rakaat ini bisa sudah include antara sholat malam dan witirnya atau witirnya saja, gitu ya. Jadi 2 kali 3 plus 1 atau 7 rakaat sekaligus, ya. Nah, ini berdasarkan pada hadis riwayat Al-Hakim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tutiru bi thalathin tusyabbihu bi salatil maghrib, ya. Ya, kita kok tadi ada disuruh witir 3 rakaat, di sini kok tidak dianjurkan 3 rakaat. Nah, berarti kadang-kadang kita jangan selalu 3 rakaat begitu. Jadi ambil jalan tengahnya ketika ada 2 riwayat yang berbeda ini, ya. Jadi kadang 3 rakaat, kadang tidak 3 rakaat, karena kalau kita 3 rakaat itu menyerupai sholat maghrib begitu ya. Walakin autiru bi khamsin, ya. Nah, tapi kadang-kadang kamu cobalah ya untuk witir itu 5 rakaat, au bisa bain, atau mungkin 7 rakaat, au bitis'in, atau mungkin 9 rakaat, au bi ihda asyarata, atau 11 rakaat. Jadi ini variasi ya Ibu-ibu ya. Jangan melulu itu saja. Itu ada variasi-variasi yang lainnya yang perlu kita coba ya. Ini. Jadi dari sini juga maka kita bisa melaksanakan sholat malam plus witir atau witir saja itu 9 rakaat. 2 kali 4 plus 1 atau 9 sekaligus ya. Dasarnya sama disebutkan dalam hadis ini. Gitu. Atau 11 rakaat. Ya, 11 rakaat itu 2 kali 5 plus 1 atau 4 kali 2 plus 3. Atau bisa juga ya langsung 11 rakaat sekaligus. Ya. Ini dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketika Rasulullah ditanya tentang sholat beliau di waktu malam itu seperti apa, terutama di bulan Ramadan, ya, beliau menjawab, maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaatan. Nah, Rasulullah tidak pernah menambah sholat malam beliau, baik itu di bulan Ramadan atau bulan-bulan yang lain, malam-malam yang lain, lebih dari 11
rakaat. Loh, kok tadi ada? Nah, ini variasi lagi begitu ya. Artinya tidak menambah ini bukan tidak pernah, tapi yang sering beliau lakukan memang 11 rakaat. Tapi beliau juga pernah melakukan dengan jumlah yang lainnya, begitu ya. Meskipun itu jarang, sebagai alternatif atau variasi untuk kita bisa memilih gitu ya. Yusolli arba'a raka'atin, beliau sholat 4 rakaat, padahal tadi 2-2 ya. Nah, berarti boleh 2 salam boleh, 4 salam boleh. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kamu tidak perlu bertanya seberapa baiknya beliau melaksanakan 4 rakaat ini ya. Seberapa lamanya, sudah banyak hadis yang menggambarkan bagaimana lamanya beliau sholat gitu ya. Tsumma yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna tsumma yusolli salatan. Jadi dalam riwayat ini beliau Rasulullah sholat malam itu sebanyak 11 rakaat, baik itu di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, 4 kali 2 plus 3. Waktu tadi di depan 2 kali 4 plus 3 atau 2 kali 10 plus 1 gitu ya. Jadi itu sangat bervariasi dan kita boleh memilihnya begitu. Namun ketika itu adalah sholat berjamaah seperti sholat tarawih, ya kita pakainya fikih dakwah begitu ya, menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di tempat kita sehingga ibadah tersebut kita fungsikan sebagai syiar Islam yang membersatukan dan tidak memecah belah begitu ya, karena sama-sama benar tapi ada yang ini menyatukan semuanya, ada yang membuat perpecahan, maka kita pilih yang benar menyatukan meskipun ada juga benar yang lainnya begitu. Bacaannya apa Ibu-ibu? Ya tadi sudah kita sampaikan juga dalam hadis ya. Beliau itu membaca untuk sholat witir itu di rakaat pertamanya itu surat Al-A'la, rakaat keduanya itu Al-Kafirun, ya, rakaat ketiganya itu Al-Ikhlas, ya. Waqanata qabla ruku, ya, beliau kadang-kadang itu membaca kunut sebelum ruku di sholat witir ini. Falama insarafa qala subhanallahil malikil quddus, ya. Beliau setelah selesai sholat witir itu membaca subhanallahil malikil quddus ini ya dengan 3 kali ya, 3 kali, dan untuk yang ketiganya beliau meninggikan suara beliau begitu. Jadi di sini menunjukkan bahwa kita tidak perlu bermusuhan satu dengan yang lain atau tidak cocok hanya gara-gara beda pelaksanaan sholat malam, sholat witir, sholat tarawih ya, karena ternyata semuanya memiliki dasar, misalnya ada yang pakai kunut, ada yang tidak, ada dasarnya. 4 kali 2 atau 2 kali 4 ada dasarnya. Ya, mau bacaan yang mana itu ada dasarnya. Oh saya lupa ini menyantumkan satu lagi ya, kalau di dalam hadis lain itu beliau membaca Al-Mu'awwidat ya untuk sholat witir ini, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ya. Kalau membaca surat yang lain bagaimana? Boleh-boleh saja. Tapi ketika ada surat yang dikhususkan oleh beliau untuk dibaca, maka itulah yang lebih afdol. Kalau tidak dikhususkan, kita tidak boleh mengkhususkannya. Tapi kalau dikhususkan, itu lebih afdol untuk bisa kita realisasikan dalam pelaksanaannya. Nah ini kunut dalam sholat witir, ini pernah ya dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terkadang beliau membaca kunut, terkadang beliau tidak membacanya. Yang jelas ini bukan termasuk hal yang wajib ataukah sunnah ya. Ini disampaikan juga dalam riwayat Ibnu Majah ya. Anan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yutiru bi thalathi raka'atin wa yaj'alul qunuta qabla ruku. Ya, beliau sholat witir 3 rakaat dan beliau membaca kunut sebelum beliau ruku. Kemudian berikutnya ya, tidur tidak witir atau lupa witir bagaimana gitu ya. Padahal tadi kan sholat witir itu termasuk sholat malam yang sangat ditekankan begitu ya. Tapi kadang-kadang kan kondisi kita terlalu lelah jadi ibu-ibu ya.
atau mungkin lupa gitu ya, tidak melakukan ya, sudah tidur, itu bagaimana solusinya gitu ya. Nah, kalau dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sakit atau sangat lelah, terlewatkan sholat malam beliau, sholat witir beliau, itu maka ada dua alternatif gantinya, ya, yaitu ketika bangun atau ketika ingat ya sholat witir sebagaimana adanya. Nah, karena kita sudah terbiasa itu boleh dikodok ya sholat sunnah itu, dan bahkan pada waktu yang dilarang itu diperbolehkan. Ya. Nah, dalam riwayat lain beliau ketika sangat lelah atau karena sakit sampai tidak bisa bangun malam, maka beliau menggantinya dengan sholat di siang hari sebanyak 12 rakaat. Nah, ini berdasarkan pada hadis beliau. Pertama, riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah, beliau bersabda, "Man ata firasyahu wa huwa yanwi an yakuma yusalli minal lail. Faghalabathu 'ainahu hatta asbaha kutiba lahu ma nawa. Wa kana naumuhu shadaqatan 'alaihi min rabbih 'azza wa jalla." Siapa yang sebelum tidur dia punya niat untuk bangun di malam hari, akan tetapi qadarullahu masya'a fa'ala, ya, ternyata dia ghalabathu 'ainahu, ya, ngantuk banget, ya, tidurnya sampai pagi. Nah, maka Masya Allah ibu-ibu yang kita niatkan itu sudah mendapatkan pahala, ditulis ya bagi kita pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi niat itu beda dengan keinginan, ya. Niat itu ya betul-betul ada upaya dan ikhtiar. Dan tidurnya dia yang sampai pagi itu sedekah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia tidur cuman punya catatan sholat malam karena ada niat tadi. Ya. Niat itu apa? Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Jadi adanya keinginan kuat untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan upaya dan ikhtiar dari diri kita. Adapun ketika sudah ikhtiar, sudah berupaya, ternyata Allah tidak mentakdirkan untuk itu, nah, niatnya sudah tertulis ya. Ini apa namanya ya, maha Rahman dan Rahimnya Allah itu di sini. Kalau orang punya niat berbuat jelek, itu belum ditulis, ya, kecuali setelah terrealisasikan gitu, sudah dilakukan baru ditulis, itu pun satu ya. Nah kalau orang berbuat baik itu baru niat saja, nggak kesampaian, itu sudah ditulis sebagai satu kebaikan. Kalau bisa direalisasikan itu dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Masya Allah, tabarakallah ya, di sini menunjukkan betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyayangi hambanya yang sangat luar biasa gitu ya. Nah, kenapa tadi siapa yang tertidur ya itu sudah ada niat ya, itu boleh ya sholat sebagaimana adanya. Itu dalilnya adalah ini, man nama an witrihi, siapa yang sudah terbiasa sholat witir kemudian suatu saat karena sangat lelah atau sakit dia tertidur, au nasiyahu ya, atau dia lupa, fal yusallihi idza dzakarahu, maka ketika dia ingat, apakah ingatnya itu waktu subuh atau ingatnya itu jam 7 atau ingatnya ketika duha, itu boleh dilakukan sebagaimana yang biasa dia lakukan. Kalau biasanya 3 rakaat ya 3 rakaat, 1 rakaat ya 1 rakaat, seperti itu ya. Adapun yang 12 rakaat di siang harinya ini sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu idza shalla sholatan dawama 'alaiha. Dia tuh kalau sudah melaksanakan sholat itu berupaya keras ya untuk tetap bisa continue melakukannya, ya, untuk tetap bisa istiqomah terus menerus, dawama 'alaiha. Wa kana idza fatahul qiyam minal lail, tapi qadarullahu ma syaa fa'al, kan kadang-kadang beliau sangat ngantuk ya. Terlewat qiyamul lailnya, walabat su'ainahu binaumin, karena sangat ngantuk, awajain atau beliau sakit ya, shalla isnatai asyrata rakaatan minan nahar, maka beliau menggantinya dengan sholat duha, dan katakan ini duha atau sholat apa saja di siang hari sebanyak 12 rakaat. Seperti itu yang dilakukan. Jadi ada 2 alternatif begitu ya.
boleh yang seperti biasa di waktu kapanpun sebagai qadha kita, boleh dengan alternatif yang kedua, yaitu menggantinya dengan 12 rakaat. Nah, yang jelas ibu-ibu dan teman-teman sekalian, kita tidak boleh ya melaksanakan 2 witir dalam semalam. Ya. Apakah itu ketika Ramadan atau di luar Ramadan? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la witrani fi lailatin. Dalam satu malam tidak boleh ada 2 witir. Artinya ketika kita memilih sebagaimana yang dipilih oleh Abu Bakar ya, sebagai kehati-hatian kita sholat witirnya itu sebelum tidur, maka nanti ketika kita diizinkan oleh Allah bangun di tengah malam, ya sudah, kita nggak witir lagi, cukup tahajud saja. Ya, tidak harus ditutup. Nanti kalau tadi sudah 3 tambah 3 ya jadinya asyaf'u ya, jadinya genap gitu kan, bukan al-witru, ganjil kan. Jadi cukup 1 kali saja. Nah, di bulan Ramadan juga begitu. Kan kita lebih utama ketika sholat jamaah tarawih di Ramadan itu kan mengikuti imam sampai akhir ya, sampai salam. Nah, sampai selesai gitu. Jadi sebaiknya kalau imam itu mengimami witir, ibu-ibu kita lebih utama ikut. Adapun nanti kita tahajud bangun lagi sebelum sahur misalnya, ya sudah kita tinggal tahajud saja, tidak perlu witir lagi. Dan itu tidak masalah sama sekali, apalagi kita tadi sudah mendapatkan ya beberapa dalil yang cukup seimbang, artinya ada beberapa hadis yang memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk witir sebelum tidur, ada juga yang untuk melaksanakannya di akhir malam. Itu sama-sama baiknya tergantung pada kondisi dan situasi kita. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah tentang adab-adab melaksanakan sholat malam. Ya, di sini ada beberapa adab kita untuk melaksanakan sholat malam. Ya. Yang pertama tentunya adalah niat bangun malam sebelum tidur. Jadi untuk bisa sholat malam itu niatnya sebelum tidur, ibu-ibu ya, sebelum tidur. Ya, ini kita semua sudah tahu nggih dalilnya dan tadi juga sudah kita sampaikan dua-duanya. Innamal a'malu binniyat, dan intinya kalau kita sudah niat sebelum tidur lalu kita benar-benar tidak diizinkan, sudah tertulis ya sebagai sholat kita. Adapun tidur kita itu adalah sedekah dari Allah. Penting niat dulu ya. Kemudian berzikir saat kita bangun ya. Yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan juga ulama-ulama salafus soleh ya, setelah bersiwak, menghilangkan ngantuk, itu beliau merenungkan ya apa-apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi sebagaimana yang termaktub dalam surat Ali Imran ini ya. Jadi berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersiwak ya, tadi juga sudah kita sampaikan supaya nun sewu ya, sisa-sisa bau mulut itu bisa dihilangkan, dan tentunya itu juga akan membuat kita lebih fresh ya dalam melaksanakan sholat atau mungkin tilawah dan zikir gitu ya. Jadi lebih nyaman. Tentunya ini sebagai adab begitu ya. Dan juga adab yang lain ya, diharapkan kita juga bisa membangunkan atau mengikut sertakan keluarga ya untuk beribadah di malam hari ya. Di malam hari di sini juga dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Beliau membangunkan para istrinya, terutama apalagi di bulan Ramadan, apalagi di 10 malam terakhir itu ya. Beliau senantiasa membangunkan keluarga beliau untuk bisa sholat malam dan iktikaf bersama ya di akhir bulan Ramadan, yaitu 10 malam terakhirnya gitu ya. Kemudian juga termasuk adabnya supaya kita tidak kaget gitu ya ini dan lebih bersemangat, itu kita bisa memulai dengan sholat iftitah ya, iftitah ringan gitu, yang kebanyakan orang mempraktekannya 2 rakaat tanpa membaca surat, jadi cukup membaca Fatihah saja gitu ya. Ini sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim disampaikan, idza qama ahadukum minal lail falyaftatih sholatahu bi rak'ataini khafifain. Jadi jangan langsung baca yang panjang, yang ringan dulu gitu ya, yang ringan dulu. Jadi disinilah juga Imam Nawawi rahimahullah ya mensyarah hadis ini
Ini disunahkan kita mengawali tahajud itu dengan bacaan yang ringan dulu ya. Jangan langsung panjang, nanti terus tidak bersemangat gitu ya. Kemudian karena di waktu malam, terutama sepertiga malam terakhir, itu adalah waktu yang istijabah untuk berdoa, maka salah satu adabnya kita diharapkan memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memperbanyak itu bukan permohonan kita, tidak harus permohonannya, nggih, tapi pengulangannya begitu. Karena kan meski apa yang kita mohon itu tidak kita lahirkan saja, itu Allah sudah mengetahuinya begitu ya. Dan doa yang lebih ringkas, padat itu dan syamil ya, menyeluruh semuanya itu ya doa sapu jagat itu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu lengkap banget ya. Nah, ini jadi jangan lupa juga kita meminta untuk akhirat kita, juga dunia kita. Jangan semua permohonan kita itu dunia, karena disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah itu ya, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian manusia itu yang kalau berdoa itu yang diingat itu urusan-urusan duniawi saja ya, hal-hal yang sifatnya dunia gitu ya. Dan yang seperti itu maka dia tidak akan mendapatkan bagiannya di akhirat. Tapi katakanlah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang lebih baik. Kalau kita bisa meminta 2, kenapa harus 1 saja? Karena kalau kita bisa meminta 3, kenapa harus 2? Nah, gitu ya. Kemudian juga selain itu adabnya jangan memperberatkan diri. Jangan membebani diri. Pokoknya saya harus sholat 11 rakaat. Saya harus sholat segini rakaat gitu ya. Itu tidak perlu gitu ya. Karena Rasulullah SAW sampaikan innad dina yusron, sesungguhnya agama ini mudah, walan yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Dan faktanya, realitanya siapapun yang memperberatkannya pasti akan kepayahan. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Maka dari itu bersikaplah sedang-sedang saja dalam beribadah, tidak harus berlebihan, ekstrim ya. Harus 11 rakaat, bacaannya setiap rakaat 1 juz, setengah juz, tidak harus ya. Wa abshiru ya, beritalah, bahagiakan kita dengan berita-berita yang baik. Wasta'inu bil ghadwati warauhati wa syai'in minad duljati. Nah, kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sabda Rasulullah ini untuk menjadikan waktu pagi kita, waktu siang kita, dan sebagian waktu malam kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagian saja, sebagian yang lain untuk aktivitas-aktivitas dunia kita itu tidaklah tercela begitu ya. Yang ke-8 adabnya adalah jangan kita sholat saat masih mengantuk. Jadi hilangkan dulu ngantuknya ya, supaya kita menyadari apa yang kita baca. Dalam hadis riwayat Bukhari disampaikan oleh Rasulullah SAW, idza na'asa ahadukum fis shalah falyanam hatta ya'lama ma yaqra. Justru Rasulullah perintahkan untuk tidur kalau ngantuk, jangan sholat. Ya, sampai dia itu mengetahui, menyadari apa yang dia baca. Dalam hadis lain juga Rasulullah sabdakan, idza na'asa ahadukum fis shalah falyarqud hatta yadhhaba anhu nu'as. Kalau masih ngantuk mau sholat, tidur dulu, berbaring dulu sampai ngantuknya hilang. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is. Karena apa? Kalau kalian sholat dalam keadaan ngantuk, la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubba nafsahu. Bisa jadi dia salah-salah baca ya ketika ngantuk itu ya. Jadi dia bisa memohon ampunan kepada Allah, tapi juga bisa mencaci dirinya gitu ya. Nggak nyaman lah begitu ya sholat sambil dipaksakan sambil ngantuk gitu. Maka ini tidak dianjurkan. Dan yang ke-9 termasuk adabnya adalah ketika sudah malam ya, dari jam 2:30 atau jam 3 dia sholat malam, selesai sholat ya, kemudian belum adzan subuh atau sudah adzan subuh ya. Kalau sudah adzan subuh jadi sholat sunnah fajar dulu, habis itu berbaring sebentar asal nggak kebablasan gitu ya.
Kalau belum subuh berarti ya bisa rehat dulu ya. Ini dianjurkan ya, dianjurkan. Jadi tidur pasca tahajud gitu ya, untuk mendapatkan energi kembali ya sebelum fajar tiba untuk beraktivitas. Karena biasanya kalau malamnya full ya, itu bangun, apalagi kalau bangunnya dari jam 1 gitu ya, biasanya paginya jadi ngantuk gitu. Kemudian berdoa usai sholat ya, apalagi di sepertiga malam terakhir ya. Ada banyak sekali variasi doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Di antaranya adalah doa ini, Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan ridhomu dari siksamu, dari murkamu, wa mu'afatika min uqubatika. Aku berlindung ya kepadamu wahai Allah ya dengan ampunanmu ya, aku berlindung dari siksa-siksamu. Wa a'udzubika minka. Pokoknya aku berlindung wahai Allah kepadamu. La uhsi tsana'an 'alaika. Ya, pujian untukmu tidak terhitung. Anta kama asnaita 'ala nafsika ya. Pujian untukmu itu ya sebagaimana engkau memuji dirimu. Artinya sangat banyak sekali bahwa Allah itu Sami'un Basirun Karimun ya, Ghafurun Rahim ya, semua itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu memang etika adab dalam berdoa itu kita bertawasul dengan Asmaul Husna sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik yang bisa kita pakai untuk bertawasul, kita sebut saat kita berdoa. Jadi caranya misalnya kita memohon ampun ya, kita panggil ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ighfir lana dzunubana misalnya. Kita pengen mendapatkan rahmat Allah, kita panggil ya Arhamar Rahimin, irhamna gitu ya. Kita ingin mendapatkan rizki yang baik, halal gitu ya, kita panggil Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, urzuq lana rizqan halalan thayyiba, misalnya seperti itu ya. Jadi kita gunakan nama-nama Allah yang baik itu untuk berdoa, pujian-pujian terhadap diri Allah sebagai wasilah kita untuk berdoa, dan doa itu bisa lebih diistijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ibu-ibu dan teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi, juga untuk ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Nastaghfirullah li wa lakunna jami'an. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.